Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih seputar akhlak tercela. Yang mana sebelumnya kita membahas seputar sifat tercela marah dan sifat tercela fasik yang sudah seharusnya tidak ada dalam diri kita sebagai seorang muslim yang baik, yang soleh maupun yang soleha. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini yaitu seputar murtad. Ya, di sini di surah An-Nahl ayat ke 106 bahwasanya sudah jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemurkaan, ya, diberikan kepada mereka yang murtad dengan sengaja, dengan senang hati. Mereka yang murtad yaitu keluar dari Islam dengan senang hati, maka sungguhnya Allah akan murka terhadapnya dan ia akan mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Ya, kita jangan sampai termasuk ke dalam golongan orang-orang murtad. Kita tetap pertahankan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam, ihsan. Ya. Baik teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, murtad yaitu meninggalkan atau keluar dari agama Islam dengan niat, dengan ucapan maupun perbuatan. Sebenarnya lebih kepada benar-benar ia ikhlas untuk murtad. Ya, benar-benar keluar dengan lapang dada. Ya, itu yang dikatakan murtad. Sepertinya apa Kak contohnya? Yaitu mengingkari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, kemudian tidak percaya kepada Al-Qur'an, kemudian di sini yaitu mengingkari hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Ya, yang contohnya tidak melaksanakan puasa, tidak percaya akan perintah sholat, puasa maupun zakat dan lain sebagainya. Tentu orang ini sudah termasuk ke dalam golongan orang murtad. Ya. Oleh karenanya perkataan bisa membawa seseorang ke murtad. Begitupun juga dengan perbuatan seseorang juga dapat membawa kepada kemurtadan. Ya. Yaitu maupun murtad dalam perkataan yaitu adalah mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya dan tidak percaya atas kitab-kitab yang telah Allah berikan atau Allah terangkan, dan juga mengingkari atas hari akhir atau hari kiamat. Ya, oleh karenanya hindari lisan kita dari ucapan yang jelek. Kita jaga lisan kita. Apabila tidak kita ucapkan, tidak ada yang perlu diucapkan, maka diam lebih baik. Ya, adapun murtad dalam perbuatan, yang tadi pertama dalam perkataan dan yang kedua dalam perbuatan. Di sini yaitu berpindah agama atas kemauannya sendiri. Jadi atas lapang dadanya sendiri, keikhlasannya sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Nah, ini salah satu menunjukkan murtad dalam perbuatan. Adapun yang kedua yaitu melakukan dan menyatakan bahwa ia beriman kepada selain Allah. Selain Allah, mungkin ke patung atau ke matahari atau ke agama-agama yang lain. Ya, adapun yang ketiga yaitu karena ia sudah berakal maupun sudah dewasa sehingga ia sudah jelas, maksudnya bebas dalam memilih mana yang ia pilih. Adapun yang terakhir yang keempat yaitu dilakukan dengan sengaja berpindah agama, ya, bukan karena adanya mungkin sesuatu yang harus dibahas di dalam keilmuannya maupun dalam penelitiannya. Ya. Jadi adapun tadi jenis dari seseorang murtad itu ada yang disebabkan dengan perkataan dan ada yang perbuatan. Adapun balasan bagi orang-orang yang murtad, balasan atau punishment, hukuman, ya, bagi orang-orang yang murtad itu dapat digolongkan ke dalam dua jenis. Yang pertama ukhrawiyah, yang kedua yaitu duniawiyah. Ukhrawiyah itu nanti di akhirat, balasan yang bakal diterima di akhirat. Sebagaimana di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 217 bahwasanya, ya di bawah teman-teman, bahwasanya orang yang mati dalam keadaan murtad maka semua perbuatannya akan sia-sia dan ia akan berada di dalam neraka kekal selamanya. Jadi selama-lamanya setelah dia murtad kemudian meninggal wafat, maka dia akan berada di neraka selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Ya, mari kita tetap jaga iman kita serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Iman, kemudian Islam kita dan ihsan kita juga dijaga. Ya, adapun saksi atau hukuman yang akan diterima
ketika nanti di dunia, ya ketika saat sekarang, ketika seseorang murtad sampai nanti akhir hayatnya, yaitu banyak. Yang pertama tentu maka diperbolehkan untuk diperangi atau dibunuh. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, yaitu siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Ya, tapi tentu untuk saat sekarang kita masih mengikuti peraturan yang ada di negara Indonesia. Adapun yang kedua yaitu hilang haknya. Maksudnya apa, Kak? Di dalam Islam biasanya ada beberapa hak bagi mereka yang masih tergolong ke dalam kelompok Islam. Namun ketika ia keluar, ia murtad, keluar dari Islam, maka terputuslah hak-hak tersebut. Salah satunya yaitu hak nikah, ya, kemudian hak waris, nggak mendapatkan waris, nggak mendapatkan harta yang ditinggalkan. Kemudian hilang kewalian dan di sini perkawinan, ya. Jadi oleh karenanya dapat disimpulkan bahwasanya kita sebagai manusia mari menjaga lisan, hati-hati, terutama dalam mengucapkan. Jangan sampai kita iseng atau bercanda mengucapkan kata-kata murtad. Tidak boleh. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga lisan kita dari hal-hal yang menunjukkan kepada kemurtadan. Begitupun juga dengan perbuatan-perbuatan yang mendekati kepada kemurtadan. Ya, mari kita jaga, tetap kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta yang tak lupa tetap kita belajar mendalami ilmu agama, ya, terutama yang sifatnya fardhu ain, yaitu yang sifatnya ibadah-ibadah yang wajib kita miliki. Maksudnya yang wajib kita kerjakan. Salah satunya sholat, zakat, puasa, itu wajib kita kerjakan secara pribadi, secara masing-masing. Oleh karenanya mari kita pelajari secara mendalam agar kita terjaga dari akhlak tercela yang telah kakak sampaikan, baik marah, fasik maupun murtad, ya. Baik teman-teman, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk rangkuman ataupun muhasabah kalian tinggal dibaca sendiri, ya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang tepat. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.